Jadi kita sudah melihat informasinya betapa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, bahkan disebutkan belasan ribu triliun pada tahun 2030. Ekonomi digital di Indonesia terus berkembang dan diperkirakan akan menyumbang 10% dari produk domestik bruto pada tahun 2025. Kementerian Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi digital mencapai 62% pada periode 2021 hingga 2025. Indonesia bisa lebih cepat melesat dari yang kita perkirakan dengan ekonomi digital. Ya, kenapa begitu ya? Coba kita lihat beberapa angka. Yang pertama, bahwasannya PDB Indonesia atau produk domestik bruto Indonesia tahun 2023 itu 21.000 triliun. Tahun 2024 itu 22.155 triliun prediksinya gitu ya. Nah, tetapi APBN Indonesia 2023 itu sekitar 3.041 triliun. 20%-nya defisit, artinya harus ditutup dengan hutang sekitar 600 triliun. Kemudian tahun 2024 ini diperkirakan APBN kita ini sekitar 3.325 triliun gitu ya. Dan kira-kira defisitnya juga sekitar 20% atau 665 triliun yang harus dibiayai dengan hutang. Nah, yang jadi problem adalah bahwa meskipun kita berhutang cukup besar, ternyata ini tidak menjadi power yang kuat atau dorongan yang kuat terhadap ekonomi ya. Kenapa? Kemampuan APBN per kapita Indonesia itu hanya $2 per hari per kepala. Bayangkan ya, satu orang Indonesia ini kira-kira didrive atau didorong hanya dengan $2 atau sekitar 30.000 gitu ya per kepala per hari ya. Bandingkan dengan misalnya China itu $4, $4,1 per hari, Malaysia mirip-mirip sekitar $3,8 per hari. Kemudian Thailand juga sekitar $4 per hari, artinya 2 kali lipat dari Indonesia kemampuan APBN mendongkrak ekonomi gitu ya. Kemudian Korea Selatan itu 7 kali lipat kemampuan APBN mendongkrak ekonomi mereka, yaitu $26 per kepala per hari. Ya, Amerika Serikat jangan ditanya, $50 per kepala per hari gitu ya. Nah, tentu ya, sementara berapa APBN per kapita kita per hari per kepala itu menentukan berapa pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Dan kita ini 60% pertumbuhan ekonomi itu didrive oleh faktor konsumsi. Sementara insentif negara, fiskal negara untuk mendorong ekonomi per kapita ini hanya kecil sekali gitu ya. Nah, tentu ini semua harus diberikan satu inovasi, solusi, kreativitas gitu ya. Nah, salah satunya tentu adalah dengan memanfaatkan ekonomi digital supaya Indonesia ini tidak bergantung pada defisit ya. Dengan defisit APBN pun ternyata masih sangat kurang gitu ya. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Karena apa? Tanpa intervensi ekonomi digital kita, prediksi IMF itu kita tahun 2030 itu kira-kira tumbuh 8 kali dari tahun 2020, yaitu sangat besar sekali ya, 18% terhadap PDB Indonesia tahun 2030 gitu ya. Nah, tentu sekarang kita ingin kupas sebaiknya intervensi seperti apa yang bisa kita manfaatkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, melesatkan ekonomi kita, meningkatkan kemampuan APBN kita 2 kali, 3 kali dengan memanfaatkan ekonomi digital. Tapi sebelum itu jangan lupa kita ngopi dulu, karena kita acaranya Kupas Kopi Panas FS. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah ekonomi digital untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Ya. Indonesia itu punya 83.794 desa. Kalau ekonomi desa diberdayakan, pasti sangat luar biasa sekali. Yang kedua adalah ekonomi digital untuk UMKM ya. Kita ini punya 64,2 juta UMKM, di mana UMKM itu memberikan kontribusi PDB Indonesia sebesar 61%, namun pajak hanya 1%, ya 1,1%, tentu sangat rendah sekali. Kalau kita bisa mendorong UKM untuk lebih produktif, lebih profitable, saya rasa bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Yang berikutnya adalah ekonomi digital untuk sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Sektor ini melibatkan tidak kurang dari 40 juta orang, 29% angkatan kerja di Indonesia.
dan berkontribusi terhadap PDB sekitar 11,8%, ya. Termasuk yang perlu dipertanyakan adalah kontribusi terhadap pajaknya seperti apa. Ya, agak susah kita menarik pajak dari sektor ini karena kebanyakan petani mengeluh karena mereka tidak mendapatkan banyak insentif. Nah, dengan digitalisasi kita akan mudah untuk mendorong industri pertanian produksi lebih baik dan juga mengintervensi terkait dengan pendanaan dan distribusi dan lain-lain. Kemudian juga industri startup, karena kita ini kekurangan sumber daya, kekurangan pengusaha di Indonesia. Maka intervensi sektor startup ya di Indonesia hanya ada 2.562, hampir sama dengan Singapura yang penduduknya hanya 6 juta gitu ya. Indonesia ini 278 juta. Jumlah startupnya hanya nggak terlalu jauh beda gitu ya dengan Singapura. Ya, maka menumbuhkan semangat kewirausahaan dari sektor itu sangat penting. Dan jangan lupa bahwasannya pasar digital di Indonesia dengan jumlah pengguna internet 77% ya, itu sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian jangan lupa bahwa Indonesia ini adalah pasar digital yang sangat besar sekali ya. Kita pengguna internet ada 215,63 juta pengguna internet atau 77% dari penduduk Indonesia, dan ini tentu menjadi market yang sangat luar biasa yang bisa berkontribusi. Kalau ekonomi kita 60% dikontribusikan dari sektor konsumsi, tentu 77% market ini punya daya dorong yang sangat luar biasa. Ekonomi digital menjadi hal yang sangat powerful sekali untuk melesatkan ekonomi Indonesia. Ada banyak ya catatan saya. Yang pertama tentu pemerintah harus memberikan insentif ya, karena tanpa insentif tentu tidak membuat masyarakat terdorong untuk terlibat gitu ya. Mulai apa? Insentif pajak. Jadi jangan kita minta petani dinaikkan pajaknya terus kemudian padahal dia tidak untung gitu ya. Tapi kita berikan insentif dulu untuk meningkatkan produksi, baru di situ kalau petani untung, saya rasa siapapun tidak terlalu keberatan untuk dikenakan pajak kalau mereka beruntung gitu ya. Kemudian juga subsidi ya terkait ini untuk pengembangan beberapa sektor yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Kemudian juga bagaimana memberikan kemudahan dalam konteks investasi, memulai bisnis, itu sangat penting sekali gitu ya, terutama untuk mereka yang akan diberikan insentif dalam ekonomi digital ini. Yang kedua adalah dukungan teknologi dan sistem ya, sangat penting sekali. Platform ya, industri ekonomi digital adalah dicirikan dengan adanya platform. Yang ketiga adalah pendampingan. Jadi janganlah kita menuntut para petani, para pelaku ekonomi desa, para pelaku UKM untuk bayar pajak kalau kita tidak memberikan pendampingan. Kita harus berikan pelatihan mereka sampai mereka itu sukses gitu ya, dan kita lakukan piloting bagaimana mereka bisa menjalankan sebuah bisnis secara sukses gitu ya. Kemudian pembiayaan dengan skema khusus, tidak boleh kelompok ini disamakan dengan kita ngutang bank yang suku bunganya antara 12-17%, bahkan mungkin ada yang sampai 20%, tidak bisa gitu ya. Mereka harus diberikan skema khusus. Kemudian kebijakan terkait dengan bagaimana melakukan scale up bisnis yang memanfaatkan ekonomi digital ini sebagai ekonomi baru. Mereka ini adalah special agent ya untuk pro growth ekonomi ya. Jadi mereka kita andalkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang multiple gitu ya, yang berkali-kali lipat gitu ya. Kemudian tentu kita harus melakukan kebijakan pengendalian ya, mulai dari bagaimana mereka melakukan produksi ya, bagaimana mereka mendapatkan bahan baku termasuk pupuk, termasuk bahan-bahan produksi misalkan kalau UKM gitu ya. Dan juga yang paling penting tentu kita harus membantu penyerapan gitu ya, demand marketnya seperti apa. Kalau nggak bisa misalnya kita membantu untuk disimpan di setiap lokasi-lokasi tertentu di daerah-daerah gitu ya. Dan yang terakhir tentu kita harus punya komitmen ya, pemerintah harus punya komitmen bahwa ini menjadi sebuah perjuangan ekonomi postmodern gitu ya. Jadi ciri khasnya adalah pemanfaatan digitalisasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tentu banyak sekali tantangannya ya. Yang pertama, insentifnya harus tepat ya, fasilitas, pendanaan, pajaknya, pendampingan. Kemudian ekosistem, harus ada perencanaan yang baik, pendanaan, dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan. Kemudian penyelenggaranya siapa? Apakah Kemenparekraf ataukah misalkan Badan Khusus Ekonomi Digital yang betul-betul memahami ekonomi baru Indonesia ini. Dan kemudian adalah perlunya sistem monitoring.
Kemudian juga tentu bagaimana kita melibatkan para pelaku ekonomi digital ini secara optimal, dan yang juga terakhir adalah kesadaran dan juga pemahaman masyarakat, ya, literasi masyarakat supaya mereka sadar bahwa memanfaatkan teknologi digital ini akan membantu mereka untuk meningkatkan produktivitas dan juga memberikan penghasilan ekonomi yang lebih baik gitu ya, kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik bagi mereka. Kemudian dalam mewujudkan hal tersebut tentu harus ada kelembagaan yang kuat, kemudian sistem teknologi platform yang baik gitu ya, mendukung birokrasi dan manajemen yang agile gitu ya. Memang government itu cenderung atau pemerintah itu cenderung untuk lebih terlalu birokratis ya, rumit gitu ya. Tetapi saya rasa dengan adanya digitalisasi kita bisa membuat satu sistem birokrasi yang agile, tapi tentu tetap harus prudent gitu ya. Harus berhati-hati. Kemudian pendampingan dan pengawasan sangat penting, kemudian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan yang paling penting adalah untuk memastikan ini berjalan dengan baik harus ada piloting ya, harus ada pengujian di masing-masing klaster misalnya, dan dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan dengan baik gitu ya. Yang pertama adalah membangun ketahanan ekonomi Indonesia. Menurut para pakar ya di Indonesia terkait dengan ekonomi digital, kira-kira ekonomi digital itu memberikan kontribusi sekitar 60% dalam mendorong ketahanan ekonomi Indonesia ya, dalam konteks economic of skill ya, skala ekonomi ya, entrepreneurship, kewirausahaan, struktur ekonomi ya, atau ekonomi mixnya ya, atau bauran ekonomi. Dan juga tentu stabilitas ekonomi. Ya, semakin masyarakat familiar dengan bisnis yang terdigitalisasi, maka skala ekonomi akan semakin lebar karena ekonomi digital ditandai dengan borderless ekonomi atau ekonomi tanpa batas wilayah dan geografi. Kemudian yang kedua adalah mendorong daya saing ekonomi kita. Ya, menurut para pakar 40% kontribusinya ekonomi digital dalam mendorong daya saing ekonomi. Dalam konteks sumber daya manusia akan lebih baik, inovasi kita akan meningkat dan produktivitas kita akan jauh lebih baik. Yang pertama adalah infrastruktur dan aplikasi. Ya, ini sebagai termasuk platform. Ya, kedua adalah mewujudkan masyarakat digital atau digital society. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran digital, ya, atau digital marketing. Ya, semua bisnis kalau mengenal digital marketing dengan baik karena di sana ada organic digital marketing gitu ya, yang biayanya tidak terlalu mahal. Kemudian cyber security juga menjadi tantangan gitu ya, keamanan data. Dan yang terakhir tentu adalah literasi masyarakat, bagaimana memberikan edukasi. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang hebat, yang melesat dengan ekonomi digital. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai berjumpa kembali dalam Kupas selanjutnya.